Yang pertama, dalam petitum pertama, penggugat mempersoalkan mengenai kewenangan tergugat karena tergugat dalam melakukan penelitian ulang atau penul dalam jangka waktu 2 tahun tidak mempunyai kewenangan oleh karena tidak pernah menerbitkan surat tugas penul sebagaimana diatur di dalam Per 8 Junto Per 25. Hal tersebut telah kami tuangkan juga dalam gugatan dan dalam bantahan kami sebagaimana diulang dalam petitum gugatan dan juga petitum bantahan. Keempat gugatan itu tidak ada surat tugasnya. Berbeda dengan perkara yang kami juga tangani, kebetulan majelis kami menangani 3 perkara, 3 wajib pajak maksud kami, ya. Tapi di beberapa perkara dengan wajib pajak yang berbeda, mereka melampirkan surat tugasnya. Tapi dalam perkara APO tidak ada satu surat tugas pun yang mereka lampirkan. Bisa saya potong gugat ya? Ya. Ini gugatannya didasarkan pada apa Pak? Maksud sebelum soal positannya ya. Jadi gugatannya berdasar pasal berapa apa seperti itu? Silakan dijelaskan lebih dulu. Baik majelis. Sebenarnya semuanya ada di gugatan majelis. Ya, ada di gugatan, tapi kami tadi majelis menyampaikan intisarinya. Ya, jadi kami menyampaikan juga pokok-pokoknya saja, tapi kalau berkaitan dengan normanya, majelis kami sudah sampaikan dalam gugatan. Gugatan kami kurang lebih hampir 50 halaman dan kami ulang di bantahan kami juga hampir 100 halaman majelis. Ya. Kami coba cek dulu karena jadi mengenai surat tugas kami ulang majelis, mengenai surat tugas penggugat sampaikan di dalam gugatan kami majelis sehubungan dengan normanya di sana disebutkan juga. Kebetulan kami tidak membawa berkasnya karena kami pikir sudah masuk kepada intisarinya. Nah, di dalam gugatan tersebut kami mempersoalkan kewenangan tergugat. Karena kewenangan tergugat itu tidak ada selama penul 2 tahun. Normanya itu diatur ya mulai dari Per 8 diubah dengan Per 25 ya. Itu adalah tata cara. Bisa saya potong penggugat ya. Dasar gugatannya kalau ini menggunakan undang-undang AP ya. Itu penggugat. Baik majelis. Dasar gugatan itu kami ajukan ya berdasarkan undang-undang kepabeanan junto undang-undang administrasi pemerintahan. Karena kita penggugat mempersoalkan mengenai hukum acaranya majelis. Ya. Bagaimana kemudian tergugat menerbitkan surat APO atau SPK-TNP. Ya. Menurut hukum positif, SPK-TNP itu harus diterbitkan dengan kewenangan, dan kewenangan itu dibuktikan dengan surat tugas. Namun faktanya selama 2 tahun surat tugas itu tidak pernah ada dan tidak pernah dikirimkan kepada penggugat sampai terbitnya surat APO. Itu satu ya. Itu yang pertama majelis. Yang kedua silakan. Yang kedua, baik, penggugat lanjutkan majelis, sekedar menambahkan saja dasar hukum yang digunakan tadi berkaitan dengan surat tugas. Ketentuan tersebut diatur di pasal 12 ya,
Per 8 Jungto per 25. Ya, nanti majelis ada dalam gugatan kami. Kemudian berkaitan dengan petitum yang kedua itu adalah mengenai pelaksanaan konsultasi atau permintaan keterangan. Menurut hukum acara, permintaan keterangan itu wajib dilaksanakan. Adapun normanya itu sangat jelas disebutkan di dalam pasal 7 ayat 2 huruf F, ya. Ya, adapun maksud daripada pelaksanaan konsultasi atau permintaan keterangan tersebut jelas dijelaskan di sana sebagai kewajiban. Penggugat kutip di sini pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, pejabat pemerintah memiliki kewajiban memberikan kesempatan kepada warga masyarakat untuk didengar pendapatnya sebelum membuat keputusan dan atau tindakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan dalam perkara akuo adalah peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dalam kaitannya dengan SPKTNP. Kemudian konsultasi atau permintaan keterangan itu juga diatur lebih lanjut secara teknis di dalam per 8 Jungto per 25. Oleh karenanya pejabat yang berwenang menerbitkan berita acara konsultasi sebagai bentuk daripada pelaksanaan kewenangan sesuai dengan amanat undang-undang. Dan hal ini tidak dilaksanakan oleh tergugat. Ya. Meskipun secara lisan penggugat pernah menyampaikan permintaan tersebut, ya. Namun tergugat menyampaikan juga bahwa kalau penggugat tidak puas silakan tempuh upaya hukum saja. Maka kemudian sengketa ini bergulir ke pengadilan. Uraiannya penggugat telah sampaikan majelis di dalam gugatan juga, ya. Normanya dari hierarki yang tertinggi sampai yang terendah, ya, sesuai dengan ketentuan pasal 7 dan pasal 8 Undang-Undang 12 tahun 2011 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 15 tahun 2019 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Itu petitum yang kedua, majelis. Petitum yang ketiga adalah mengenai KKPU atau kertas kerja penelitian ulang. Bahwa dalam menerbitkan surat akuo, tergugat ini tentu mempunyai dasar. Sama dalam perkara pajak, ketika kami menangani perkara pajak, maka wajib pajak punya hak untuk menanyakan dasar diterbitkannya SKP, baik dalam pemeriksaan maupun dalam keberatan. Bahkan Undang-Undang HPP mengatakan hal tersebut merupakan hak, bukan merupakan pilihan. Ya. Jadi undang-undang mengatakan apabila diminta, maka tergugat wajib memberikan. Dalam perkara akuo, majelis, penggugat telah mengirimkan 4 kali surat. Kami akan sampaikan kepada majelis, ya, nanti sebentar, mengenai permintaan KKPU atau kertas kerja penelitian ulang, ya. Kami kirimkan 4 kali itu karena ada 4 SPKTNP. Kami sampaikan satu persatu dan terhadap permohonan tersebut seluruhnya ditolak, ya, dengan alasan tidak ada kewajiban menjawab, ya. Lalu kami tanyakan kepada tergugat, kalau tergugat tidak berkenan memberikan KKPU, lalu bagaimana penggugat mengajukan upaya hukum? Sama seperti dalam perkara pajak, bagaimana kita wajib pajak mau mengajukan gugatan atau mau mengajukan keberatan? Kalau kemudian hasil
pemeriksaan dalam perkara APO ini adalah hasil penelitian ulang atau penul, tidak diberikan kopi atau salinan KKPU-nya. Sehingga dengan demikian upaya hukum kami itu menjadi kemudian tidak terlalu fokus. Karena apa? Karena materinya tidak diberikan salinan atau kopinya. Namun demikian, tergugat kembali lagi berpendapat bahwa hal tersebut bukan merupakan suatu kewajiban. Kami sudah sampaikan juga norma-normanya sama seperti dalam perkara pajak, ya. Namun tergugat berpendapat lain dan tergugat tidak memberikan tanggapan lebih lanjut, ya. Kemudian kami yang keempat, silakan yang keempat. Ya, yang keempat adalah mengenai NHPU, ya, atau nota hasil penelitian ulang. Berdasarkan hukum positif, sebagaimana kami uraikan majelis dalam gugatan dan bantahan, bahwa surat akuo diterbitkan berdasarkan NHPU, dan surat akuo itu tidak boleh menyimpang daripada NHPU. Persoalannya, kami juga pernah meminta mengenai NHPU tersebut untuk memastikan apakah cocok dengan KKPU-nya. Karena dasar penerbitan surat akuo itu adalah NHPU yang berasal dari KKPU. Jadi sampai sekarang belum terima ya Pak? Belum terima majelis. Ya, baik. Berarti ada 4 itu ya? Betul majelis. Ya. Tadi pertanyaan awal majelis, ini gugatan kan sebelum itu ya, gugatan itu penggugat menyampaikan berdasar pasal 1 angka 7 Undang-Undang PP, gugatan itu didasarkan pada keputusan dapat diajukan gugatan kan ya. Menurut penggugat ini, gugatan ini didasarkan pada peraturan perundangan perpajakan yang mana? Jadi sebelum yang tadi itu pertanyaan awal tadi. Silakan penggugat. Ya, baik majelis hakim yang terhormat. Penggugat mengajukan gugatan dalam gugatan penggugat itu berdasarkan pasal 1 angka 7 dan pasal 31 angka 3 Undang-Undang Pengadilan Pajak, ya. Nah, kita mengetahui bahwa hukum material yang digunakan tergugat itu adalah Undang-Undang Kepabeanan, ya. Namun demikian, hukum material itu tentunya mengatur mengenai substansi daripada hukum itu sendiri. Sementara hukum formilnya ada di dalam Undang-Undang Pengadilan Pajak. Bahkan, ya, undang-undang lain yang tidak menyebutkan gugatan, kami beri contoh misalnya Undang-Undang BPHTB. BPHTB adalah undang-undang material, hukum material. Di dalam Undang-Undang BPHTB tidak ada frase gugatan, ya. Namun demikian, Undang-Undang BPHTB sebagai hukum material juga menganut atau merujuk kepada hukum formil. Dalam hal ini adalah hukum formil di luar pengadilan adalah Undang-Undang KUP. Lalu kemudian di dalam pengadilan adalah Undang-Undang Pengadilan Pajak. Oleh karena itu, kami berpendapat berkaitan dengan prosedur atau hukum acara penelitian ulang sebagaimana telah diatur di dalam PMK dan Per 8 Per 25 itu adalah bagian daripada hukum formil, ya, yang harus diuji di persidangan. Oleh karena itu di dalam gugatan kami, ya, kami sudah mencantumkan di sana alasan bahwa tergugat melanggar hukum acara pemeriksaan pajak. Itu ya? Ya. Baik. Cukup ya? Sementara cukup ya penggugat? Sementara cukup majelis. Baik. Jadi tadi dasar gugatan sama beberapa positannya. Dari terbanding ada yang hendak disampaikan, silakan terbanding. Terima kasih yang mulia atas kesempatannya. Izin dari tergugat atau terbanding sedikit meng-highlight dari surat tanggapan dari tergugat. Intinya tentunya tergugat tidak sependapat dengan penggugat baik dari segi formil maupun dari segi material.
Yang pertama dari segi formil, secara singkat ingin tergugat garis bawahi bahwa gugatan ini adalah gugatan yang salah objek atau istilahnya error in objecto karena bertentangan dengan Undang-Undang Kepabeanan, yaitu pasal 95 yang mengatur secara lex specialis secara khusus berdasarkan asas lex specialis derogat legi generali, tentunya hukum acaranya mengacu kepada Undang-Undang Kepabeanan, yaitu di pasal 95, di mana upaya hukum terhadap terhadap SPKTNP yang merupakan pelaksanaan dari pasal 17 Undang-Undang Kepabeanan itu secara khusus adalah banding ke pengadilan pajak. Sedangkan upaya hukum gugatan sudah diatur secara limitatif di Undang-Undang Pengadilan Pajak, yaitu pasal 31, kemudian juga di pasal 40, yaitu hanya terbatas kepada 3 objek sengketa, yaitu pelaksanaan penagihan pajak dan keputusan lain yang dapat diajukan gugatan. Untuk pelaksanaan penagihan pajak terbatas kepada surat paksa, surat perintah melakukan penyitaan, dan surat pengumuman lelang. Kalau dikatakan tadi oleh pemohon atau penggugat dasar hukumnya adalah undang-undang selain undang-undang pajak atau undang-undang pajak, tentunya karena sudah diatur secara lex spesialis, jadi kami tidak pendapat kemudian asasnya disimpangi dengan menggunakan undang-undang ATOM tadi yang dari penggugat. Kalau memang mau menggunakan undang-undang ATOM, tentunya salurannya berbeda, gitu ya. Salurannya berbeda. Kalau upaya hukum di undang-undang ATOM itu kan harus juga melalui upaya administratif dulu di internal eksekutif, yaitu melalui keberatan administratif dan banding administratif, baru kemudian gugatan ke Peradilan Tata Usaha Negara. Tentunya dua hal yang berbeda menurut hemat tergugat. Demikian yang mulia, dan juga faktanya memang tergugat sendiri, pemohon sendiri juga sudah melakukan upaya hukum yang sama, yaitu banding atas objek yang sama. Jadi secara formil objek gugatan ini tertolak atau salah objek, error in objecto, sehingga dengan sangat hormat tergugat meminta untuk ditetapkan sebagai tidak dapat diterima atau niet onvankelijk verklaard. Juga tergugat juga sudah sampaikan jurisprudensi atau referensi dari putusan-putusan pengadilan pajak sebelumnya yang juga melakukan penerapan hukum yang sama untuk kasus-kasus yang intinya memutuskan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena tidak memenuhi ketentuan formal di pasal 31 Undang-Undang Pengadilan Pajak, Jungto pasal 1 ayat 9 Undang-Undang Penagihan Pajak dengan surat paksa, Jungto pasal 23 ayat 2 Undang-Undang KUP. Demikian yang mulia dari segi formal. Dari segi material tentunya terbanding juga tidak sependapat karena penerbitan dari SPKTNP Akuo sudah sesuai dengan kewenangan terbanding, yaitu di Undang-Undang Kepabeanan. Dan lebih jelasnya tentunya sudah terbanding tergugat sampaikan di dalam surat tanggapan dan juga surat uraian banding. Jadi itu singkatnya dari tergugat. Terima kasih yang mulia. Terima kasih tergugat. Tadi dari 4 posita hukum tadi di tanggapan sudah disampaikan ya, Pak? Betul yang mulia. Penggugat tadi mendasarkan pada PMK berapa tadi? Baik, Majelis Hakim, mungkin penggugat akan tanggapi ya pertanyaan majelis tadi. Apakah tergugat sudah memberikan tanggapan terhadap posita penggugat? Jawabannya belum, majelis. Karena tergugat dalam tanggapannya tidak memberikan jawaban terhadap seluruh posita yang dimohonkan dalam petitum penggugat. Tergugat hanya menjawab dalam tanggapannya bahwa penggugat tidak boleh mengajukan upaya hukum gugatan dengan alasan apapun. Ini jadi tergugat untuk 4 petitum tadi di tanggapannya belum kelihatan ya, tanggapan ini ya. Tapi sebelum itu
mengenai gugatan yang mestinya menurut tergugat tidak ada prosedur itu, apakah tergugat mau menanggapi secara khusus? Penggugat apakah mau menanggapi secara khusus? Silakan. Baik, terima kasih majelis. Perlu penggugat sampaikan berkaitan dengan tanggapan tergugat. Tergugat mengatakan bahwa tergugat menggunakan prinsip hukum lex specialis derogat legi generali. Penggugat sangat paham mengenai prinsip hukum tersebut dan sangat setuju, ya. Tapi jangan lupa tergugat harus memahami bahwa pasal 1 angka 2 Undang-Undang Pengadilan Pajak sebagai hukum formil atau hukum acara peradilan pajak telah tegas mengatur bahwa yang dimaksud dengan pajak itu termasuk di dalamnya adalah kepabeanan dan cukai. Jadi tergugat tidak bisa melepaskan diri daripada hukum formil karena tergugat hanya fokus kepada Undang-Undang Kepabeanan, khususnya pasal 95. Tergugat ingin mengatakan bahwa apapun yang dilanggar itu tetap tidak bisa diajukan gugatan. Sementara pasal 1 angka 7 dan 31 ayat 3 telah mengatur upaya hukum gugatan adalah upaya hukum terhadap keputusan yang dapat diajukan gugatan. Nah, itu artinya kepabeanan masuk ke dalam pasal 1 angka 2. Karena tidak ada norma yang mengatur bahwa kepabeanan itu berdiri sendiri sebagai lex specialis sebagaimana dimaksud oleh tergugat, kecuali tergugat bisa membuktikannya. Dan penggugat tunggu normanya kalau ada. Tapi jelas hukum formil, hukum acara peradilan pajak sebagai pengadilan khusus di bawah Peratun mengatur bahwa yang namanya kepabeanan dan cukai termasuk di dalamnya atau di dalam hukum pajak. Ya, Oleh karena itu, saya potong ya, penggugatnya. Saya rasa itu sudah sepakat ya, biar juga memang pajak kan begitu ya, kepabeanan pajak. Tapi soal gugatan, menurut tergugat tadi, mestinya kepabeanan nggak ada gugatan gitu ya, menurut tergugat ya. Sudah ada upaya hukum lain yang sudah secara spesifik itu disebutkan, itu upaya hukum banding. Jadi salurannya sudah ditegaskan. Mengapa banding? Karena kalau di pasal 16 itu kan keberatan. Penetapan dirjen itu kan selevel dengan keputusan keberatan, makanya langsung banding ke pengadilan pajak, dan itu memang berbeda dengan pengaturan di Undang-Undang KUP atau di Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, karena memang memiliki karakteristik filosofis hukum tersendiri mengapa kepabeanan kemudian mengarahkan upaya hukum ini, hukum acaranya ke banding, gitu yang mulia. Untuk materi ini menurut tergugat mestinya juga lewat prosedur banding. Betul yang mulia, dan faktanya memang kan pemohon sendiri sudah juga melakukan upaya hukum yang sama, yaitu banding. Sehingga kalaupun ini berjalan bersamaan, menurut kami ini jadi double upaya hukum atau double pengadilan, double jeopardy. Apalagi nanti putusannya saling bertolak belakang, tentunya menjadi tidak maksud akal gitu ya mulia ya, menurut logikanya gitu. Ya baik, makasih tergugat. Ya. Tentang hal ini nanti tentang formil dan material nanti kan diputus bersama-sama saja, jadi tidak ada putusan selah tentang ini. Tetapi sebelum lanjut, apakah ada khusus lagi yang tidak disampaikan dari penggugat tentang penggunaan prosedur banding atau gugatan ini? Silakan. ya, terima kasih Majelis Hakim yang terhormat. Apa yang disampaikan oleh tergugat, ya, itu merupakan satu fakta yang mungkin belum diteliti lebih lanjut. Kenapa demikian? Tergugat ingin mengatakan bahwa semua upaya hukum hanya boleh banding. Sementara di pengadilan pajak sebagai hukum formilnya atau hukum acaranya, bahwa gugatan hanya memeriksa mengenai prosedur atau hukum acara. Sementara banding memeriksa mengenai materinya. Dan itu kita sudah ketahui ya sejak lahirnya Undang-Undang 14 tahun 2002. Jika itu yang terjadi dalam tataran empirik, berarti tergugat ingin mengatakan kalau tergugat boleh menerbitkan SPK-TNP sesuka hati tergugat, boleh menerbitkan surat akuo melebihi 2 tahun, boleh menerbitkan surat akuo tanpa surat tugas, boleh menerbitkan surat akuo tanpa KKPU, tanpa NHPU,
dan tergugat ingin mengatakan penggugat tidak punya daya. Perlu penggugat sampaikan. Bisa saya potong ya, Ya. penggugat ya. Menurut tergugat, termasuk hal itu tadi mestinya lewat saluran banding, begitu ya menurut Betul, tergugat. betul sekali Yang Mulia. Jadi Mohon sebenarnya izin sudah diberi sedikit ruang untuk mengajukan upaya, tetapi mestinya namanya bukan gugatan, begitu. Betul Yang Mulia, karena di Undang-Undang Kepabeanan memang tidak mengenal seperti yang terbanding atau tergugat juga sangat paham sekali, karena mohon izin terbanding juga sudah puluhan tahun di pengadilan pajak, paham sekali ada sengketa formal dan ada sengketa materi yang memang terpisah di Undang-Undang KUP, dan mungkin mohon izin pihak penggugat menggunakan itu, dan memang itu tidak dikenal di Undang-Undang Kepabeanan, karena di Undang-Undang Kepabeanan itu satu paket gitu. Formilnya maupun materialnya memang diperiksa di satu upaya hukum, yaitu banding Saya potong ya. Siap. Tergugat, baik, berarti tentang hal ini masih nanti majelis akan mencermatinya lebih lanjut. Penggugat kalau hendak menanggapi atau memberikan penjelasan lebih rinci bisa disampaikan di persidangan berikutnya tentang upaya banding untuk gugatan ini ya. Kemudian tergugat berkaitan dengan beberapa petitum tadi, 4 ya, apakah mau menyampaikan tanggapan atau tidak di sidang ini? Silakan. Di surat tanggapan sudah kami sampaikan Yang Mulia. Memang intinya kami menyatakan pertama terkait dengan konsultasi, berita acara konsultasi itu kan redaksinya dapat gitu Yang Mulia. Jadi bersifat diskresional, karena ini permasalahannya adalah masalah surat dari negara mitra FTA, yaitu dari Malaysia, dan memang dalam proses penetapan yang menjadi bukti utamanya adalah surat dari Malaysia itu, dari MITI, yang menyatakan bahwa pemasoknya bukanlah produsen, sehingga memang di sini kami tidak secara diskresional, kami tidak melakukan konsultasi dan juga tidak membuat berita acara konsultasi. Kemudian terkait dengan KK, surat tugas, itu semua juga menurut hemat terbanding memang tidak wajib disampaikan Yang Mulia, karena yang di Perdirjen ini itu semua sudah ada gitu Yang Mulia, baik itu KK, kertas kerja, NHPU, termasuk surat tugas gitu Yang Mulia. Kalau memang Yang Mulia meminta, tentunya dalam sidangan juga dapat kami sampaikan. Namun dengan dapat terbanding sampaikan, keputusan terbanding sudah didasarkan tentunya atas kertas kerja, atas NHPU, termasuk juga atas surat tugas. Itu yang ingin terbanding sampaikan dalam hal keberatan yang disampaikan oleh penggugat. Kalau tergugat NHPU, KKPU sudah disampaikan ya di majelis itu? Belum Yang Mulia. Belum juga ya? Sidang berikutnya akan kami sampaikan Yang Mulia. Ya, silakan di sidang berikutnya. Ya, baik. Sampai di sini berarti terbanding sudah menjawab beberapa, tergugat sudah menjawab. Apakah penggugat hendak menyampaikan lagi? Baik, terima kasih Majelis Hakim yang terhormat. Penggugat perlu menambah atau perlu menanggapi tanggapan tergugat tadi, karena tadi kemudian terpotong ya Majelis. Kemudian perlu penggugat sampaikan kepada Majelis dan tergugat bahwa sebenarnya tergugat tadi sudah mengakui ya hukum formil, yaitu Undang-Undang KUP pasal 23 ada huruf D. Tergugat hanya fokus di huruf A. Huruf A itu betul ya, itu mengenai surat paksa. Huruf A mengandung 3 elemen: surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, dan pengumuman lelang. Huruf B itu adalah mengenai surat pencegahan. Sementara di C itu dan D, saya akan mulai dengan D dulu, itu adalah surat ketetapan pajak atau surat keputusan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku. Jelas sekali bunyinya. Kalau itu tidak masuk dalam huruf D, maka ada huruf C.
huruf C menyebutkan adalah keputusan perpajakan yang berkaitan dengan pelaksanaan kewajiban perpajakan. Itu seluruhnya bisa masuk di situ. Karena materinya adalah pelaksanaan kewajiban perpajakan. Jadi Pak penggugat itu baik di permohonan gugatan maupun di bantahan Bapak belum diuraikan ya itu ya? sudah majelis. Di bantahan kami hampir 100 halaman kami ulang kembali majelis. Di gugatannya tidak ada ya Pak ya, di gugatannya? Di gugatannya kami singgung juga majelis pasal 23 Undang-Undang KUP. Oh, Cuman ya. karena kami tidak bawa majelis, kalau bawa kami tunjukkan halamannya. Mohon izin majelis kami tidak bawa. Majelis sudah memahami Ya. tentang penggunaan pasal 23 Undang-Undang KUP ya? Ya. Izin melanjutkan majelis. Oh, Ya. silakan. Kemudian, oleh karena itu, penggugat ingin menegaskan kepada tergugat bahwa fokusnya bukan ada di ayat 1 dan ayat 2. Harusnya ada di, maksud kami bukan di pasal 23 ayat 2 huruf A dan B, tapi fokusnya di huruf C dan huruf D. Tadi penggugat sampaikan bahwa dalam perkara BPHTB, itu undang-undang BPHTB adalah hukum material. Tapi jelas di dalam undang-undang BPHTB mengatakan segala sesuatu yang tidak diatur merujuk pada undang-undang KUP. Kenapa? Karena itu bagian daripada pajak sesuai amanat pasal 1 angka 2. Jadi hukum materialnya betul yang disampaikan tergugat. Tapi tergugat tidak menggunakan hukum formil. Yang menjadi persoalan, hukum formil mana yang digunakan oleh tergugat? Apakah kemudian tergugat hanya ingin mengatakan kami hanya tunduk pada hukum material saja? Jadi apapun yang dilakukan itu hanya masuk ke dalam upaya hukum banding. Nah, kalau kita mengikuti alur berpikirnya tergugat, maka pemeriksaan bandingnya akan menjadi persoalan majelis. Sekedar berbagi sharing dari penggugat. Ketika tergugat berpendapat bahwa seluruh upaya hukum hanya boleh banding, itu artinya pemeriksaan terhadap pelanggaran hukum acara maupun materi diperiksa di banding. Kalaulah kita mengikuti alur berpikir tergugat, misalnya upaya hukum mengenai surat tugas atau kewenangan tergugat, tergugat tidak bisa membuktikannya, ya. Lalu kemudian pertanyaannya, apakah bandingnya berhenti pemeriksaannya? Sementara materinya belum diperiksa. Sementara tergugat tidak bisa membuktikan kewenangannya. Apakah kemudian pemeriksaan menjadi berhenti? Oleh karena itu, di pengadilan pajak berdasarkan pengalaman penggugat bahwa pemeriksaan gugatan berbeda dengan banding. Tidaklah mungkin apa yang tergugat sampaikan itu bisa dilaksanakan bersamaan. Yang kedua, majelis, kalau ternyata betul bahwa tergugat tidak melaksanakan permintaan keterangan sesuai perintah Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, lalu kemudian tergugat menerbitkan SPKTNP padahal tidak mendengarkan keterangan, Undang-Undang mengatakan wajib. Pertanyaannya adalah, apakah kemudian putusannya langsung bisa ditentukan tanpa memeriksa materi? Nah, ini menjadi persoalan. Apakah kemudian yang ketiga, kalaulah KKPU-nya tidak ada, kan ini baru asumsi majelis ya, karena kami pun tidak tahu ada apa tidaknya, karena kami minta nggak dikasih. Kalaulah tidak ada, lalu pertanyaannya, apakah materinya bisa diperiksa? Yang keempat, kalaulah ternyata NHPU-nya tidak sama dengan surat akuo, pertanyaan berikutnya, apakah kemudian materinya bisa diperiksa? Nah, apa yang disampaikan oleh tergugat justru membuat keblunderan baru dalam hukum acara. Nah, itu yang kami sampaikan majelis. Yang kedua, ya, perlu penggugat sampaikan kepada tergugat bahwa peraturan Mahkamah Agung mengatakan bahwa majelis itu mempunyai kewenangan memutus terhadap suatu perkara, bahkan terhadap perkara yang tidak diatur dengan jelas dalam undang-undang. Ya, jadi kalau tergugat ingin mengatakan bahwa tidak ada normanya dalam hukum material, meskipun ada normanya dalam hukum formil, tetap majelis punya kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus. Ya, itu nanti kewenangan majelis ya. Betul. Ya. Nah, jadi itu yang mungkin tergugat perlu pahami di Perma 2 tahun 2000 mengenai kewenangan majelis. Ya. Kemudian mengenai hal-hal yang
tadi majelis sudah sampaikan, mungkin kami akan sampaikan nanti mengenai uraian atau rinciannya, kami akan sampaikan secara tertulis. Ya. Namun demikian, perlu kami sampaikan lagi kepada majelis, kalau itu yang menjadi pemahaman daripada tergugat, seperti yang tadi penggugat telah uraikan, maka kami tetap akan menghadirkan ahli, ya, karena kedepannya tergugat akan mengatakan apa saja dia boleh langgar, ya. Maksudnya menghadirkan ahli apa ini? Pak? Ya, jadi kami akan menghadirkan ahli di majelis. Apakah upaya hukum itu hanya boleh banding, meskipun yang dilanggar adalah hukum acaranya? Ini ahli hukum acara atau hukum pajak? Kami bicaranya ahli hukum pajak majelis, karena kan ini bicaranya hukum acara peradilan pajak, ya. Ya, yang dipersoalkan tergugat kan tidak ada upaya hukum gugatan, meskipun di pengadilan pajak. Tergugat ingin mengatakan bahwa meskipun ini di pengadilan pajak, perkaranya perkara kepabeanan dan tunduk pada undang-undang pengadilan pajak, tapi tidak boleh diajukan gugatan. Apakah demikian? Ya, baik. Jadi saya rasa perdebatan ini kita sudahi dulu ya di sidang hari ini, bisa kita lanjutkan di sidang berikutnya. Ini penggugat mau menghadirkan ahli. Tadi majelis mengatakan bahwa tergugat mau menanggapi posita kami. Kami belum melihat tanggapan tergugat. Ya, kalau tergugat ingin menanggapi, ya kami tunggu tanggapannya. Ya, kecuali kalau tergugat tidak lagi ingin mempersoalkan itu. Tapi kalau tergugat mempersoalkan, berarti kan alat bukti pengakuan para pihak tidak ada. Sesuai ketentuan pasal 69 ayat 1 huruf B, hapus. Maka alat buktinya hanya ada saksi bagi kami dan ahli. Kecuali kalau tergugat tidak mempersoalkan itu. Begitu majelis. Baik. Ini tentang gugatan, tentang banding, kita periksa sesudah ada kejelasan tentang ini dulu ya. Karena baik, bandingnya juga terkait dengan cap yang sama ya. Baik, betul. Ini cap SPK TNP yang nomor berapa tuh yang dibanding? 550 majelis. 550. Itu juga yang diajukan gugatan ini kan ya? Betul majelis. Ya, untuk bandingnya atau sekedar sekilas silakan sampaikan yang dibanding materi kan ya? Ya, betul. Materinya tentang apa, sampaikan sekilas saja dulu Pak pemohon banding. Sekilas saja. Ya, baik majelis. Kalau tidak salah COO ya? Betul majelis ya. Jadi sekedar intisari saja majelis ya. Ini berkaitan dengan SKA atau IFOMD atau ICOO ya. Tergugat ini mempersoalkan mengenai procedural provision ya, atau ketentuan prosedur ya. Nah, oleh karena itu kami juga sebenarnya mempersoalkan kewenangan daripada tergugat. Nah, apa yang dipersoalkan oleh tergugat ini? Tergugat pada pokoknya mempersoalkan mengenai tidak adanya pencantuman nama manufaktur dalam IFOMD atau ICOO atau SKA yang digunakan oleh pemohon ya. Nah, persoalannya terbanding menurut pemohon salah menerapkan hukum karena termohon menggunakan norma PMK 229. PMK 229 mengatur mengenai International Convention untuk umum semua negara. Sementara berkaitan dengan perkara akuo telah diatur khusus negara berasal dari Malaysia itu tunduk pada A3. A3 tidak tunduk pada PMK 229. A3 itu tunduk pada PMK 131. Baik. Ini kita sekilas dulu, nanti akan kita bahas sesudah penjelasan tentang gugatan ya. Walaupun mungkin saja nanti diputus bersama-sama. Ya, saya rasa sidang hari ini kita cukup dulu ya. Untuk sidang berikutnya terbanding apakah mau menanggapi atau tidak, silakan. Ya, kami akan menanggapi yang mulia untuk untuk memperkuat surat tanggapan kami khususnya terkait tadi 4 posita dari pemohon dan juga menyampaikan
bukti-bukti berupa FHPU, surat kerja dan juga surat tugas penelitian ulang untuk sidang berikutnya. Jadi tergugat di persidangan berikutnya ada menanggapi beberapa posita petitum tadi ya. Ya. Kemudian untuk sekalian bandingnya yang tadi sudah disampaikan bisa diberikan penjelasan sekalian di persidangan berikutnya ya. Siap. Terbanding ya. Ya. Sehingga nanti semoga bisa diputus bersama dua-duanya. Kita periksa langsung saja di persidangan yang akan datang ya. Siap. Jadi pemohon, tergugat dan berbanding tergugat. Saya rasa sidang hari ini cukup dulu, kita lanjutkan di sidang berikutnya. Izin majelis, Ya, sebelum ditutup, kami ingin memastikan saja dari 4 perkara ini kami hanya menerima 2 saja tanggapannya. Apakah ini artinya tergugat ingin menyampaikan tanggapan yang awal atau memang tanggapan tambahan termasuk yang awal dengan yang sekarang? Karena di berkas kami tidak ada tanggapan terkait dengan SPKTNP 521 dan 550. Kami belum terima majelis. 522 dan 523. Tergugat sudah menyampaikan semuanya ya. Sudah ya, boleh? Sudah semua. 522 dan 523 juga sudah. Pak Asep nanti bisa disampaikan ke penggugat ya. Tapi prinsipnya tergugat sudah menyampaikan semuanya ya. Sudah ya, boleh? Nah, penggugat nanti bisa dari panitera akan menyampaikan ke penggugat ya. Siap. Sekedar info saja majelis, kami melihat dari set PP ini. Jadi di set PP hanya ada 2 lagi belum disampaikan oleh tergugat. Itu saja majelis dasar kami. Apakah kemudian set PP-nya tidak update? Kami kurang paham. Baik, nanti panitia akan lihat lebih lanjut ya, Pak ya. Kalau ada nanti disampaikan kepada penggugat. Tapi tergugat merasa sudah menyampaikan part-partnya ya. Sudah ya, boleh? Nanti dicek sekali lagi. Ini ada di sini 2 nih. Oh, masih ada 2 di sini. Ini ada nih. Ini kasihkan aja sama perempuan banyak. Di sini di online juga. Di online juga ada saya tinggal. Maksudnya ini berapa SPKTNP 522 belum dapat. Belum majelis. Nah, ini. Sama 523. Ini kan di sini 2 juga. Sudah terima semua ya, penggugat ya. Sudah lengkap ya. Sekarang sudah. Kalau di online sebenarnya sudah ada juga ya Pak. Nanti dicek dulu. Dicek lagi ya. Ya itu sudah dapat. Ya, ada. Ya. Baik, saya rasa sidang hari ini dulu kita lanjutkan di sidang berikutnya. Izin majelis, ini memenuhi permintaan hakim anggota ya Bu Josephine pada persidangan sebelumnya mengenai leges. Oh ya, ya, ya. Ya, kami sampaikan juga ya. Sama surat kuasa hukum. Ya. Dan juga BPN yang sudah dileges, semua kami sampaikan yang kurang kemarin. Ya, Mas Eka, Surat kuasa hukum itu. izin kuasa hukum juga sudah ya Pak. Sudah majelis kemarin, hanya ini yang kurang. Nah, yang di masih di periksa belum kopi. Tapi dia
Kopi surat kuasa hukumnya ada Pak? Ini belum. Dan kopinya nggak ada sih. Bapak masih asli. Mau dikasih dari kopi? Ya, kasih aja. Oh iya, ada lagi. Kopi fotokopinya. Iya. Oh iya baik. Oh iya, tapi ada 4. Hah? 4 ada. Pak, izin kuasa hukumnya ya di sisi berkas belum ada. Silakan di sidang berikutnya ya. Baik majelis, kami akan kopi karena kami sudah sampaikan aslinya. Ya, ya. Baik, berarti sidang hari ini kita cukup, kita akan lanjutkan lagi di sidang berikutnya. Demikian Pak Ketua. Bu Ina, kan? Jadi ini gugatan, karena ini gugatan terakhir itu awal Februari, supaya ini sidang ini dapat istilahnya memberikan kesempatan terbanding dan pemohon banding cukup, maka kita tunda seminggu. Habis itu seminggu baru kita tunda lagi setelah reses bulan Januari. Jadi kita tunda seminggu. Nanti kalau ini masih besok itu masih belum selesai, akan kita tunda habis reses tahun depan di tanggal berapa kan? Yang pertama? 13 Januari ya. Jadi sidang seminggu, nanti sidang ini juga nanti sidang lagi tanggal 13 Januari ya. Tolong kalau bisa bukti-bukti yang perlu disampaikan termasuk logika hukum, karena ini bagian yang penting. Memang keputusan itu tidak boleh catat 3, catat prosedur, catat kewenangan, dan catat substansi. Itu kuncinya di situ tuh ya. Di situ itu kan hubungannya dengan azas ya, azas hukum yang harusnya juga dipakai sebagai pedoman pembuatan keputusan. Nanti tolong per dirjen yang mengatur tentang pelaksanaan penul. Karena ada di per itu kan, penul itu pekerjaannya apa aja, per BC itu apa yang harus dilakukan, itu kan prosedurnya ada. Jadi jangan berkutat itu aja, di samping gugatan boleh atau tidak, prosedurnya juga harus diberikan ya. Itu nanti diberikan bahwa kalau di per penul itu apakah ada penyampaian surat tugas, ada penyampaian surat apa tadi yang disampaikan tadi, pemeriksaan, permintaan, itu ada nggak di per itu? Biasanya kan di per Dirjen BC ya, itu nanti tolong disampaikan. Ya, nanti tolong disampaikan. Jadi lebih pada prosedur itu dilanggar atau tidak, baru kalau prosedur itu dilanggar, pengajuannya dengan gugatan atau berbanding, itu yang paling penting. Ya, baru setelah itu nanti biar majelis yang menentukan ya. Sidang ditunda tanggal besok tanggal berapa? 15 Desember 2022 memberi kesempatan kepada pemohon berbanding untuk memberikan keterangan lebih lanjut. Setelah selesainya pemeriksaan atas oleh PT Juni Internasional, maka sidang majelis 9B hari Kamis tanggal 8 Desember 2022 dinyatakan selesai dan ditutup. Terima kasih terbanding dan pemohon banding. Terima kasih majelis. Majelis hakim meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Terima kasih.